Oke, halo Studi Indonesia, dengan Adit di sini. Selamat datang kembali di Studi Indonesia Mentorship. Sesi sharing dengan pembicara. Pembicara kita kali ini sangat luar biasa ya, Kak Wilhelmus Poek. Bacanya apa sih Kak? Poek. Poek. Ya. Namanya sedikit unik ya, Kak Wilhelmus Poek. Sedikit unik ya. Sedikit profil tentang beliau ya. Beliau menempuh pendidikan S1-nya di Universitas Nusa Cendana, itu di Kupang, jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak di Fakultas Peternakan. Terus kemudian beliau melanjut studi master di University of Canberra, major Master of International Development, gitu Kak ya? Ya betul. Mungkin selanjutnya langsung Kakak bisa sharing tentang pengalaman Kakak kuliah di Canberra. Oke, makasih Mas Aditya. Salam kenal untuk rekan-rekan yang sudah ada di Zoom ini. Sekarang ada kurang lebih kita ada 13 orang ya, sambil berjalan aja. Apa kabar semuanya? Jadi semoga semua sehat, tetap semangat untuk mengejar impian walaupun kita semua dalam situasi pandemi sekarang ya. Kemudian saya juga ingin menyampaikan selamat Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Kita santai aja. Saya ingin sampaikan terima kasih juga kepada teman-teman dari Studi Indonesia yang sudah invite saya di forum ini untuk sharing pengalaman saya selama studi di Australia. Kebetulan saya baru pulang dari Australia, baru pulang ke Indonesia Desember tahun lalu, seperti itu. Yang pasti ada beberapa hal yang ingin saya sharing di sini, mulai dari proses persiapan sebelum kita ke Australia. Intinya kita ada proses persiapan melamar beasiswanya, dan kemudian nanti bagaimana hidup di Australia dan bagaimana kita keseharian kita dalam studi di Australia. Saya akan memulai dengan satu pertanyaan dulu. Ini satu pertanyaan refleksi untuk kita semua. Tidak perlu dijawab, tapi pertanyaannya kira-kira seperti ini. Apakah teman-teman siap tidak menerima sebuah kenyataan, terutama teman-teman yang lagi mengejar untuk beasiswa ini? Apakah teman-teman siap menerima kenyataan misalnya belum berhasil atau gagal mendapatkan beasiswa yang dituju ya, misalnya kalau untuk Australia dalam hal ini misalnya Australia Awards misalnya gitu. Nah, ada alasan kenapa saya menanyakan pertanyaan ini atau saya menyampaikan pertanyaan ini, karena di sini saya mau highlight ada dua hal banyak, tapi saya mau highlight hanya dua hal saja. Yang pertama itu biasanya banyak orang itu mereka masih belum mau menerima sebuah keberhasilan itu sebagai satu proses. Jadi banyak orang tidak mau gagal, intinya seperti itu. Mereka sekali melamar atau sekali mau sesuatu yang penting harus berhasil, titik, kayak gitu. Tidak mau menerima itu sebagai satu proses gitu. Nah, padahal kita tahu bahwa pada saat kita tidak berhasil itu, justru disitulah kita bisa berbenah, kita bisa melihat kembali sebenarnya kelemahan kita di mana atau apa sih yang harusnya kita improve gitu, supaya untuk mencapai target yang diharapkan. Misalnya kita mau melamar beasiswa apa saja, itu kita harus mengevaluasi itu sebenarnya, dan di situ prosesnya. Yang kedua, ketika dia belum mau menerima, yang kedua itu sebenarnya ada juga yang tidak mau belajar gitu, tidak mau belajar dari satu proses. Jadi seperti yang saya bilang tadi, mereka pinginnya instan, maunya cepat-cepat. Padahal seperti kita semua tahu bahwa tidak ada satupun orang sukses yang tidak pernah dia sukses tanpa belajar atau mempelajari setiap proses yang dilalui. Dia akan melewati banyak hal itu. Nah, itu dua poin yang ingin saya sampaikan. Artinya secara singkat saya mau bilang begini, kita harus berani menerima dan harus mau belajar dari setiap kegagalan atau dari setiap ketidakberhasilan itu sebagai satu proses yang tak ternilai harganya bagi pengembangan diri kita sendiri. Nah, sebenarnya ini sekali lagi, ini pertanyaannya reflektif, karena saya ingin
pingin juga teman-teman yang saat ini ada di forum ini untuk mengetahui, artinya untuk melihat kembali diri sendiri, sudah sejauh mana teman-teman mempersiapkan diri untuk melamar beasiswa, khususnya AAS. Persiapan-persiapan kita sudah seperti apa sih? Sehingga kalau misalnya kalau kita belum berhasil, kira-kira nanti kita menerima itu apa enggak gitu, sebagai satu proses atau tidak. Saya ingin share pengalaman saya. Jadi bicara tentang, saya kebetulan terimanya Australia Award Scholarship AAS. Beasiswa ini saya sudah tahu, artinya informasinya saya sudah dapatkan sudah cukup lama, tapi kemudian saya belum mengambil keputusan untuk melamar. Walaupun teman-teman saya mereka mencoba melamar, ada yang lamarnya 6 kali, yang ke-7 kali baru lolos, gitu loh, gitu melamar. Saya belum langsung ambil keputusan. Saya pertama yang saya lakukan adalah saya mempelajari dulu beasiswa ini maunya apa sih, tujuan dari beasiswa ini apa sih. Kemudian setiap tahunnya saya juga selalu mengupdate, selalu mencari tahu siapa sih yang biasanya lolos beasiswa ini. Misalnya apakah dia PNS kah, apakah dia pegawai swasta kah, apakah dia baru tamat kah atau seperti apa. Itu saya mencari tahu itu dulu. Kemudian saya lihat lebih dalam lagi prioritas beasiswa AAS ini secara spesifik untuk apa sih, gitu. Nah biasanya informasinya di websitenya AAS itu lengkap. Jadi prioritasnya untuk bidang apa saja itu ada di sana. Nah jadi nanti setelah saya cari tahu, ternyata salah satu yang menjadi kekuatan saya untuk keberanian saya untuk melamar karena dia beasiswanya ada unsur development-nya gitu. Ada unsur development-nya di mana kita terima beasiswa tetapi kita harus juga pulang dan berkontribusi untuk bangsa dan negara kita. Nah, kebetulan saya orang yang kerja di NGO. NGO itu kan teman-teman tahu LSM lah. Kebetulan saya background-nya kerja di LSM internasional dan saya punya banyak pengalaman di bagian development. Sehingga di waktu-waktu itu saya pakai untuk istilahnya memastikan bahwa pengalaman saya, portofolio saya cukup untuk bisa melamar beasiswa ini, gitu. Cukup bersaing lah. Artinya saya harus pastikan diri saya cukup bersaing dengan orang lain untuk melamar beasiswa ini. Karena yang melamar bukan 1-2 orang, ribuan orang yang terseleksi, kemudian yang diterima misalnya hanya 200 orang dari semua ribuan orang yang melamar. Artinya betul-betul terseleksi yang betul-betul prioritas. Seperti itu. Nah, hal lain yang perlu kita perhatikan ketika kita sudah memastikan diri mau melamar itu ini di saat-saat persiapan seperti ini, teman-teman harus pastikan pilihan course atau apa istilahnya, master apa yang mau kita pilih. Misalnya mau mengambil master apa yang mau kita pelajari, mau belajar di Australia, pilihannya harus tepat. Kemudian diikuti dengan universitasnya yang memprovide master itu. Kita harus pastikan benar itu sesuai tidak dengan background-nya kita, sesuai tidak dengan keinginan kita, dan sesuai tidak dengan misi kita untuk masa depannya kita. Kalau ada sesuatu yang kurang sesuai, sebaiknya jangan. Harus fokus di master atau universitas yang memang memprovide yang sesuai dengan kebutuhannya kita dan background-nya kita. Karena itu akan ada manfaatnya untuk setelah kita pulang, gitu. Karena yang perlu kita ingat bahwa kuliah ke luar negeri ini investasi. Jadi kalau kita katakanlah kita kuliah 2 tahun dan tidak ada sesuatu investasi yang sangat berarti, menurut saya itu akan sia-sia. Kayak gitu. Nah, sehingga sekali lagi memang itu harus benar-benar pastikan itu. Karena ada pengalaman teman-teman, ada yang mata kuliahnya bagus nih, atau masternya keren, dari namanya keren, ternyata sampai sana tidak seperti apa yang dia inginkan. Akhirnya mereka ganti, mereka kan istilahnya mengalami kesulitan, akhirnya ganti masternya di Australia, dan itu kan melalui satu proses lagi yang ini. Nah, itu makanya harus lakukan betul-betul research yang lebih dalam dari setiap master yang mau kita tuju, termasuk universitasnya apa. Nah, kayak saya misalnya, kenapa saya memilih Master International of Development di University of Canberra, itu karena masternya lebih praktikal. Sebagai orang yang
punya background di development studies, kerja 14 tahun baru kuliah. Saya cari yang praktikal. Saya tidak akan cari master yang lebih banyak teorinya. Tidak, itu tidak ada gunanya buat saya gitu. Jadi betul-betul saya harus cari yang applicable gitu, yang dan aplikatif maksudnya, seperti itu. Kemudian kalau untuk beasiswa sendiri, ini berlaku untuk semua beasiswa. Jadi AS itu dia punya kebutuhan persyaratan, maksud saya. Ada persyaratan yang betul-betul harus dipenuhi. Jadi kalau dia sudah kasih list misalnya ada 10 persyaratan, maka pastikan 10 persyaratan itu harus terpenuhi. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena sistem pendaftarannya itu misalnya itu online. Jadi ketika kita klik submit, kurang satu persyaratan, tidak ada istilah bilang, aduh maaf Pak, saya ketinggalan satu ini, misalnya, aduh ijazah saya belum diupload. Misalnya tidak ada istilah. Kalau kurang satu gagal, kayak gitu sudah. Itu dia punya sistemnya seperti itu. Nah, kemudian persiapan-persiapan yang lain yang perlu kita siapkan itu adalah aplikasinya kita. Itu yang paling penting. Aplikasinya itu sudah dikasih limitation jumlah katanya gitu. Itu sudah dikasih itu. Jadi pastikan betul-betul harus argumennya kuat gitu, dan betul-betul mendukung sesuai dengan background-nya kita. Itu sangat penting sekali. Nah, khusus AAS, saya mau highlight-nya begini. Kita tidak melakukan pendaftaran langsung ke universitas, tidak. Kita hanya mempersiapkan diri aplikasi, kemudian kira-kira mau di universitas mana dan mau ambil master apa, misalnya ambilnya master atau mau ambil PhD, mau di universitas apa. Selebihnya itu ketika misalnya kita diterima mendapatkan beasiswa, itu akan diurus langsung oleh AS gitu. Jadi kita tidak perlu repot-repot harus menunggu ada istilahnya LOE, ada surat dari kampus, tidak ada. Pokoknya kita jadi bos lah mereka yang sudah akan membantu mendaftarkan kita. Kita tinggal pergi untuk kuliah gitu. Nah, tahapan setarnya kembali lagi ke yang saya bilang tadi, setelah aplikasinya jangan lupa ada proses persiapan lain yang perlu teman-teman siapkan. Itu adalah ketika misalnya teman-teman lolos seleksi administrasi, kemudian masuk ke tahapan wawancara. Nah, biasanya banyak orang yang tidak memanfaatkan wawancara ini untuk mempertahankan argumennya dia di aplikasinya dia gitu. Jadi mereka berpikir bahwa ini mungkin sudah hampir lolos ini, jadi kurang siap. Ternyata wawancara itu sangat krusial sekali gitu. Jadi kalau kita kurang mempersiapkan diri untuk proses wawancara, kita juga bisa saja akan gagal untuk mendapatkan beasiswanya. Tetapi kabar baiknya adalah ketika kalau misalnya kita lolos wawancara, ada satu proses selain kita lolos wawancara dan misalnya kita dinyatakan menerima email congratulations, Anda sudah diterima sebagai salah satu awardee. Nah, itu ada satu proses yang namanya PDT, Pre-Departure Training. Kemudian ada di situ itu termasuk dengan namanya English for Academic Purposes. Itu EAP namanya. Itu kita biasanya ditempatkan di Bali atau di Jakarta untuk ditempa bagaimana merasakan suasana kehidupan kampus Australia ala Indonesia kayak gitu. Jadi kita seolah-olah sudah ada di kampus di Australia, tapi masih belajarnya di Indonesia. Jadi ada proses kita dipersiapkan selama misalnya 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, tergantung dari nilai IELTS-nya kita saat itu berapa gitu. Nah, selain itu di dalam proses itu nanti hasil akhirnya adalah kita harus memilih minimal 2 universitas prioritas yang akan kita tuju dan 1 cadangan alternatif kalau misalnya 2 itu tidak kita misalnya tidak berhasil, karena akan ditentukan dengan hasil akhir lagi nilai IELTS-nya kita. Jadi misalnya master yang kita tuju dia minimal 6,5 misalnya overall band score-nya, berarti harus pastikan bahwa kita memenuhi minimal itu nilai IELTS itu, baru bisa kita berangkat untuk studi di Australia. Nah, itu kira-kira proses persiapannya. Nah, terus bagaimana dengan misalnya saat kita mau berangkat, saat kita mau kuliah di sana? Yang pasti AS akan menanggung semua transportasi, termasuk misalnya saya dari Kupang ke Jakarta, itu biaya pesawatnya biasanya misalnya kita beli, kita bisa reimburse kembali tiket pesawatnya kita. Tapi kalau misalnya kita penginapan di Jakarta ya kita bayar sendiri.
tapi pesawat dari Jakarta atau dari Bali ke Australia atau kota tujuan di Australia itu ditanggung semua oleh AS. Bahkan itu kita dijemput oleh tim yang ada dari kampus yang sudah provide untuk kita dijemput di sana kayak gitu. Nah, kemudian biaya akomodasi dan lain itu juga kita disediain kayak gitu. Nah, intinya saya tidak mau bicara banyak tentang hal teknis itu, tetapi kalau misalnya teman-teman mau tanyakan secara detailnya seperti apa, nanti kita bisa diskusikan di sesi tanya jawabnya. Tetapi intinya bahwa pada saat hari H itu hal-hal kunci penting yang harus teman-teman ingat adalah misalnya sudah mau berangkat ke Australia itu yang perlu diperhatikan itu jangan sampai paspornya sudah tidak aktif misalnya, itu juga bermasalah gitu. Harus pastikan minimal 3 tahun lah masa berlakunya masih aktif kayak gitu. Kemudian pelajari betul apa yang boleh dan tidak boleh dibawa ke Australia, karena di Australia itu sangat strict sekali aturannya. Jadi kalau kita bawa barang-barang yang dilarang itu pasti akan ditahan, atau kita bawa sesuatu yang mencurigakan itu pasti kita akan diinterogasi habis-habisan, bahkan berpotensi kita dideportasi kembali ke Indonesia kayak gitu. Saya pengalaman waktu tahun 2018 ke Australia di Sydney International Airport itu topi tilangga saya, topi asli dari Rote itu kena sita di Sydney. Itu gara-gara ternyata ada satu serangga semut, kayak semut kecil di dalam itunya. Jadi akhirnya tidak bisa. Itu tidak bisa. Padahal itu tinggal dimatikan selesai. Tapi masalahnya tidak selesai di situ. Masalahnya Australia sangat strict dengan aturan. Serangga apapun itu tidak boleh ini. Jadi akhirnya sudah disita dan saya bilang sudahlah, buang aja ke tempat sampah. Terserah dari kalian mau pakai apa, sudahlah kayak gitu. Padahal itu topi baru gitu, mau pakai untuk acara-acara tradisional selama di sana kan gitu. Nah, yang pastinya pada saat kita di Australia itu jangan khawatir, karena AS sendiri dia menyediakan allowance gitu $5,000 awal itu untuk kita. Jadi kita sudah dipersiapkan untuk segala macam, bagaimana kita cari akomodasi dan lain-lain selama di Australia. Nah, tapi ya kalau dari Indonesia ya bawalah duit secukupnya. Tidak perlu banyak-banyak pakaian juga, jangan bawa banyak-banyak, jangan pindahan rumah intinya. Bila perlu 1 koper aja, nanti pada saat di Australia nanti bingung mau pulang itu pakaian mau taruh di mana, karena itu punya kesempatan bisa beli banyak. Nah, lalu bagaimana dengan kehidupan di Australia? Yang pasti teman-teman jangan pernah berpikir bahwa kehidupan kampus di Australia sama kayak di Indonesia. Totally berbeda, sangat berbeda. Tidak ada pelonco-pelonco, tidak ada ospek-ospek, tidak ada kayak gitu. Jadi di Australia itu untuk mereka sebutnya orientation week. Jadi orientation week itu bukan untuk pelonco-pelonco atau mabim yang kayak kita di Indonesia, tidak. Tapi mereka memperkenalkan kepada kita sistem pembelajaran yang ada di universitas itu, setiap universitas. Jadi support system apa saja yang ada di universitas itu mereka akan perkenalkan itu kepada kita, gitu. Jadi supaya kita tahu, oh kalau datang ke misalnya perpustakaan, di bagian mana kita boleh ambil bukunya, kita boleh bacanya di mana, kita boleh ini, itu akan itu semua dijelaskan semua. Terus kalau kita pinjam buku seperti apa, itu akan dijelaskan semua. Kalau kita misalnya mau kerja tugas, terus kita butuh asisten, nah kita butuh orang bisa kasih masukan untuk kita harus menuju ke apa di dalam perpustakaan itu misalnya, kayak gitu. Jadi itu betul-betul lengkap. Kalau misalnya kita hobi main bola, cedera, kaki lecet atau kaki kesleo misalnya, kita harus kemana? Nah, di situ ada tempatnya, di dalam kampus ada semua. Jadi itu kita akan diarahkan, oh kamu ke fisioterapi misalnya, oh kamu ke dokter, itu semua lengkap di dalam. Jadi itu akan di ini. Jadi betul-betul suasananya adalah kita merasa kuliah itu kampus itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi betul-betul sesuatu yang kayak suportif, sangat-sangat suportif. Belum lagi kalau ada service online, misalnya di Australia itu ada satu service online namanya Studio City. Dia kerjasama dengan semua kampus, beberapa kampus belum, tapi hampir kebanyakan kampus itu. Jadi kayak misalnya kita ada assignment buat tulisan, mereka mau lihat grammarnya kita atau lihat tulisannya kita ini sudah
sudah bagus argumentasinya atau belum, mereka bisa kasih feedback ke kita lewat service kayak gitu. Nah, itu kira-kira di kampus kayak gitu. Nah, di kampus itu intinya sebisa mungkin kenal banyak orang. Jangan sampai kita hanya misalnya, oh saya hanya cari orang Indonesia aja misalnya, jangan. Saran saya itu kayak misalnya kalau kita sudah ada di sana, kenallah dengan banyak orang, dengan teman-teman mahasiswa yang lain. Itu akan sangat membantu sekali, karena ada saatnya di mana kita akan mengambil mata kuliah yang berbeda-beda, atau mungkin kita juga akan sama-sama di mata kuliah yang sama dan seterusnya, dan itu akan sangat-sangat membantu sekali kayak gitu. Kemudian dari sisi kayak misalnya kalau kita belajar tentang perkuliahan, itu di sana itu tidak ada istilah bilang begini, oh Pak dosen baru kasih tugasnya kemarin, saya nggak bisa kumpul hari ini, tidak ada. Di sana bahkan sebelum kita mulai kuliah itu kita sudah bisa lihat silabus mata kuliahnya. Jadi kita sudah bisa tahu deadline tugasnya di tanggal berapa saja. Itu kita sudah bisa tahu. Jadi tidak ada alasan bagi students untuk bilang, oh saya baru tahu tugasnya. Jadi mohon maaf saya kirimnya terlambat. Tidak ada seperti itu. Nah, sistemnya memang sudah sangat bagus sekali. Sistem kuliahnya sangat bagus sekali. Tapi itu jangan khawatir. Itu kita juga akan diajari bagaimana menggunakan sistem itu. Bagaimana mengecek supaya kita tidak telat pengiriman tugas. Di sana itu kalau misalnya kita kirim telat tugas, submit tugasnya telat, itu kena penalti, dan itu lumayan besar. Misalnya potongannya misalnya 10 poin, 20 poin, 25 poin, ya kayak gitu. Jadi misalnya kita dapat nilai 80 karena terlambat, misalnya dipotong 20 poin, ya dapatnya cuma 60 kayak gitu. Dan itu dosennya sangat-sangat mereka sangat strict dengan yang aturan-aturan kayak gitu. Seperti itu. Jadi di kampus itu intinya bahwa teman-teman, selagi kalau kita membuka diri untuk berteman dengan banyak orang, kemudian kita berusaha untuk menyesuaikan diri dengan sistem yang ada di kampus, kita tidak akan mengalami banyak kesulitan. Nah, hal yang paling sering dialami oleh international student selama kuliah itu adalah masalah time management. Jadi kadang-kadang kita berpikir terbawa nih kebiasaan dari Indonesia, misalnya ini tugasnya masih 20 hari lagi. Nggak tahu ternyata yang lain juga menuntut tugas itu, kalau kita tidak kerjakan, itu dia bisa menumpuk dan kita bisa stres dan kita tidak bisa manage itu dengan baik, ya bisa overdue tugas-tugasnya kita dan lain-lain. Kemudian lainnya apa ya? Misalnya kehidupan di Australia. Yang pastinya semua orang sangat welcome dengan kita. Australia itu masyarakatnya sangat welcome dengan berbagai macam etnis, suku, agama dan sebagainya, seperti itu. Jadi tidak usah khawatir. Saya kebetulan waktu di Australia baru 1 bulan, masuk bulan kedua langsung terpilih jadi ketua presiden, maksudnya presiden PPIA untuk level state Canberra. Jadi kebetulan sebagai presidennya kita bisa berinteraksi dengan banyak orang, jadi kita bisa tahu. Nah, di sana transportasi umumnya bagus banget gitu. Jadi jangan khawatir, itu kita tidak ada misalnya kayak waduh ini mau ke sini gimana dan tertunda. Itu transportasinya umum gampang dan kita tidak akan tersesat. Semua di sana sign-nya jelas, lane busnya nomor berapa dan lain-lain itu jelas. Jadi kita tidak akan kesulitan itu. Kemudian Australia juga dia punya banyak tempat-tempat yang bagus. Jadi kalau selama di Australia ya sudah, selain kuliah, orang bilang study hard tapi juga play harder. Jadi gunakan kesempatan itu juga untuk jalan-jalan ke Australia, ke tempat-tempat yang ini sekedar refreshing. Karena kalau misalnya kita hanya hidup misalnya kos kampus itu stressful gitu. Jadi kita juga butuh saat untuk refreshing. Saya biasanya, karena kebetulan saya akomodasinya on campus, akomodasi dekat dengan kampus, jadi jalan kaki saja ke kampus. Tapi di dekat kita itu ada danau buatan yang itu tamannya banyak. Saya biasanya kerja tugas ke sana, bawa laptop ke sana, duduk di pinggir danau, ketik kerja tugas di situ. Hanya sekedar ya berimajinasi dengan alam, tapi bisa berinteraksi dengan tugas. Nah, mungkin ini dulu yang saya bisa share. Nanti kalau misalnya ada yang ingin menanyakan yang lebih detail, ya silakan, itu akan lebih bagus. Terima kasih Mas Adit. Oke,
Itu tadi sedikit penjelasan dari Kak Mus ya. Nah ini kan nanti kita pertama mungkin kita buka sesi tanya jawabnya. Nanti yang pertama mungkin teman-teman bisa disampaikan langsung, nanti bisa compare dengan kita switch dengan yang di chat Kak ya gitu ya. Mungkin yang pertama buat teman-teman yang pengen bertanya secara langsung ya, bisa ditanyakan pertanyaannya. Saya sampaikan. Yuk. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau belum ada kita pindah ke chat dulu Kak ya. Boleh, boleh. Ada yang dari atas dari Kak Suci. Oke. Izin bertanya Kak, saya Suci dari Jogja. Pertanyaan banyak nih Kak, ada 3. 1, apakah ada perbedaan penilaian untuk pelamar yang apply dengan IELTS dan TOEFL ITP, misal skor tertinggi yang IELTS? Kedua, bagaimana jika surat rekomendasi tidak ada capnya? Apakah lebih baik tidak usah dipakai karena tempat saya kerja sebelumnya tidak mau memberikan cap? 3, apakah ada batasan maksimal surat rekomendasi? Jika 3 terlalu banyak, enggak Kak? Terima kasih banyak Kak. Oke, kita langsung aja ya. Iya. Baik, jadi selamat malam untuk Suci di Jogja ya. Iya. Oke, pertanyaan pertama, apakah ada perbedaan penilaian untuk pelamar yang apply dengan IELTS dan TOEFL? Dulu AS menerima dua model ini. Jadi selain nilai IELTS untuk sebagai lampiran untuk melakukan melamar beasiswa, itu juga nilai TOEFL. Nah, TOEFL itu biasanya minimal 500. Nilai TOEFL minimal 500. Terus IELTS minimal 5 kalau mau apply. Cuman kalau untuk IELTS itu tahun 2018 itu mereka naikkan jadi minimal 5,5. Tapi memang ada pengecualian khusus juga bagi teman-teman yang punya nilai IELTS-nya 5. Misalnya punya nilai IELTS-nya 5, tetapi kalau misalnya aplikasinya bagus, background-nya bagus, itu bisa dijamin itu bisa masuk shortlist. Itu bisa masuk shortlist walaupun secara administratif nilai IELTS-nya 5. Itu tidak masalah. Itu yang overall-nya. Itu biasanya itu mereka bisa kasih kesempatan untuk teman-teman masuk ke tahapan berikutnya. Seperti itu. Kemudian untuk surat rekomendasi. Rekomendasi ini biasanya kalau diperuntukkan untuk teman-teman yang ingin memperkuat aplikasinya gitu. Atau kalau memang itu diminta, misalnya yang mau ambil PhD atau mau ambil doktoralnya mereka, terus ada kebutuhan rekomendasi dari misalnya mantan supervisor atau dari dosen sebelumnya, itu bisa, itu sangat bisa sekali. Mohon perhatikan baik-baik di kayak misalnya di form aplikasi itu, rekomendasi itu bisa iya bisa tidak gitu. Kayak misalnya kalau misalnya teman-teman kerja di katakanlah LSM misalnya, terus pada saat melamar merasa penting bahwa kita perlu mendapatkan rekomendasi dari manajer nih, tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Selagi kalau dia tidak mandatory itu tidak apa-apa. Kita boleh melampirkan rekomendasi, boleh juga tidak. Kalau bukan mandatory, bukan sesuatu yang harus kita lampirkan, itu tidak masalah. Nah, saya dulu kebetulan karena kerjanya NGO, kemudian saya juga tahu bahwa karena biasanya beasiswa kita juga harus bersaing yang banyak, jadi saya juga minta rekomendasi. Memang saya pakai rekomendasi aplikasi saya, dokumen saya sudah lengkap semua, tapi saya rasa kayaknya saya butuh rekomendasi langsung dari Country Director Plan Internasional. Sebelumnya kan saya kerja di Plan Internasional, jadi kayaknya saya butuh rekomendasi dari Country Director nih. Kalau dapat bagus banget itu, nanti itu sekaligus istilahnya dalam tanda petik bisa mengukuhkan bahwa memang saya betul-betul kerja untuk development
kayak gitu. Karena namanya juga kita akan bersaing dengan ribuan orang yang mendaftar, nah kayak gitu. Tapi jangan paksakan juga kalau memang tidak dapat rekomendasi dari atasan kayak gitu, atau misalnya tidak apa-apa, itu tidak masalah. Sejauh itu bukan mandatory gitu. Jadi itu teman-teman cukup, yang penting pastikan aplikasinya keren, intinya gitu. Aplikasinya harus benar-benar dalam tanda petik menjual. Aplikasinya harus betul-betul bagus di situ. Itu kuncinya di aplikasi, dan persyaratannya harus dipenuhi dengan baik. Jadi itu sekaligus untuk menjawab bahwa tidak ada batasan rekomendasi, gitu. Tidak ada batasan rekomendasi. Satu pun boleh, tidak pun boleh, selagi kalau dia tidak mandatory tidak masalah. Terima kasih, Suci. Ya. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan bawahnya, Kak. Oke, pertanyaan dari Riri. Ya. Oke, saya terpassword. Apakah ketika melakukan pendaftaran online harus perlu untuk submit scan password? Jika iya, bagaimana hangus masa berlakunya? Ini sekali lagi Riri bisa cek kembali di persyaratannya. Kalau misalnya di persyaratan paspornya belum secara wajib dilampirkan, maka tidak perlu khawatir untuk itu. Tapi jadi disitulah teman-teman punya waktu. Kalau misalnya paspornya sudah expired nih, atau sudah habis masa ininya, langsung bisa segera mengurus itu. Karena yang pasti sebelum berangkat itu paspor akan kita kirim ininya gitu. Tapi kalau di aplikasinya ada persyaratan paspor, maka harus dilampirkan scan-nya. Katakanlah begini, misalnya penutupannya, kita ambil yang sekarang ya, penutupannya 30 Juni ya, kalau tidak salah diperpanjang sampai 30 Juni. Katakanlah paspornya akan berakhir maksudnya bulan Juli, maksudnya begitu, bulan Juli. Masih bisa pakai scan paspor yang lama itu, nggak apa-apa. Kalau hanya untuk persyaratan pendaftaran nggak apa-apa, gitu. Punya saya juga dulu gitu. Waktu sebelum jalan itu kan itu masih berlaku, kurang lebih 6 bulan lagi selesai masa expirednya. Jadi di situ saya kirim dulu yang lama, terus setelah keterima saya karena yang baru sudah diperpanjang, jadi saya kirim yang baru. Jadi kan nomor paspornya juga berubah. Karena itu akan berpengaruh, kalau misalnya kita lulus, itu akan berpengaruh di visanya kita dan juga pengurusan tiketing dan lain-lain kayak gitu. Oke, bisa lanjut ke bawahnya. Pertanyaannya adalah jika paspornya hangus, masa berlakunya apakah akan ditolak? Tidak apa-apa. Kalau misalnya dalam proses paspornya masa berlakunya sudah selesai, terus katakanlah Mei sudah selesai, Juni ini perpanjangannya, tidak apa-apa, masukin aja, karena itu paspor itu masih bisa diganti, intinya kan gitu, itu tidak masalah. Gitu. Langsung ke pertanyaan bawahnya aja, Kak. Nah. Yang bawahnya ada Indah Barus. Oke. Bedanya development studies dengan international development ya apa? Sama-sama bicara tentang development studies gitu. Artinya itu kalau development studies dan international development itu sama-sama punya background, kita berbicara tentang isu-isu development kayak gitu. Tapi masing-masing universitas mereka juga memberikan nama yang beda-beda gitu. Khusus untuk development studies mereka kasih ini yang berbeda-beda. Misalnya di UC yang berhubungan dengan development studies-nya itu namanya Master of International Development. Kalau di ANU misalnya di Australian National University misalnya itu dia ada master yang berhubungan dengan development studies namanya Master Applied Anthropology and Participatory Development kayak gitu. Kemudian kalau di Melbourne itu Master of Development Studies. Nah, terus kalau di Perth namanya beda lagi, ada namanya Master of Community Development kayak gitu. Intinya hal-hal yang berhubungan dengan development itu semua masuk dalam satu lingkup itu. Bedanya cuman lihatlah di setiap mata kuliah yang di provide
gitu. Jadi umumnya akan membicarakan hal yang mirip-mirip sama, tetapi ada hal tertentu yang akan menjadi spesifik dari setiap course atau mata kuliah yang di provide. Jadi itu umumnya yang membedakan lebih ke situnya kayak gitu. Nah kalau kayak di UC, di University of Canberra yang International Development itu kenapa saya bilang dia lebih praktikal, karena memang kita melihat isu-isu kayak misalnya pembangunan di dunia dari cross sektor, dari segala macam isu kayak gitu. Jadi misalnya kita belajar tentang ketika ada konflik, bagaimana ada humanitarian aid di sana, bagaimana orang kayak misalnya pekerja sosial turun ke daerah konflik, apa yang akan harus mereka lakukan dan seterusnya. Nah di situ yang membedakan. Jadi pada prinsipnya dia punya development studies dan international studies itu studi yang sama pada prinsipnya di situ. Kemudian dari Johannes Panjaitan, ya. Oke, salam kenal. Berapa hal kisaran jumlah award yang diterima per tahun. Nah, kalau kisaran jumlah awardnya zamannya kami itu kalau tidak salah 250, kalau tidak salah. Tapi baru-baru zaman setelah itu di-cut, itu hanya 200. Jadi sampai sekarang itu yang saya tahu sampai detik ini 200 jadi kuotanya untuk sementara yang saya tahu. Gitu. Itu juga pemerintah Australia juga dia melihat bahwa kalau dulu tuh kuota Indonesia itu sampai 300. Indonesia itu termasuk salah satu negara yang dapat kuota beasiswa paling banyak dari negara-negara lain yang mendapatkan beasiswa ini. Gitu. Jadi kalau kita ketemu di forum-forum penerima beasiswa AS Australia itu akan didominasi oleh orang Indonesia, karena orang Indonesia banyak sekali yang mendapatkan beasiswa ini. Gitu. Kemudian saya pernah mendengar isu bahwa AS hanya menerima sedikit award dari kota-kota besar seperti Jakarta, fokus award sampai kabupaten. Yes, jadi AS dia fokus di 4 kota provinsi Indonesia Timur, NTB, NTT, Papua, sama Ambon. Itu wilayah targetnya. Wilayah target program ini di situ. Tetapi bukan berarti tidak menerima, tidak membuka peluang kepada teman-teman yang dari daerah atau kabupaten lain. Sekali lagi, teman-teman punya hak untuk berkompetisi. Daerah yang 4 tadi itu memang daerah prioritas pengembangan education Australia untuk support Indonesia. Tetapi daerah lain tetap banyak kok, ada anak dari Jakarta, juga dari daerah lain, misalnya dari Aceh. Teman-temanku banyak kok dari Aceh juga yang dapat beasiswa itu. Kenapa mereka bisa lolos? Itu yang saya bilang tadi. Jangan lupa aplikasinya itu loh. Aplikasinya itu yang amat sangat menentukan. Isu apa atau bagaimana kita meramu istilahnya, ibaratnya begini, kita kasih kesempatan misalnya 3 menit presentasi, 3 menit itu kita betul-betul gunakan untuk meyakinkan orang bahwa kita harus dipilih. Nah, begitulah aplikasi caranya. Jadi kita mau dari kota besar, kota kecil, kota manapun, kalau aplikasinya kita juga bersaing bagus dengan teman-teman ini, kita bisa lolos. Tidak ada bilang semuanya harus dari NTT atau NTB atau Papua atau Ambon. Tidak harus seperti itu. Karena kenyataannya ada banyak teman-teman juga yang lolos untuk mendapatkan beasiswa itu. Oke, kemudian adakah tips trik dalam menjawab pertanyaan esai di aplikasi? Ya, kalau lebih teknis nanti teman-teman misalnya ada yang pingin mendapatkan support, misalnya bagaimana mengisi aplikasinya, atau ingin meminta saya mereview aplikasinya, saya dengan senang hati bisa membantu untuk melihat hal itu. Saya waktu kuliah di Australia aja itu ada 16 orang yang saya review aplikasinya selama kuliah itu, dan dari 16 orang itu 6 orangnya lolos dapat beasiswa gitu. Yang lainnya ada 3 orang lolos wawancara, gagal di wawancara gitu. Jadi artinya sekali lagi saya sangat terbuka untuk ini, karena kalau mau menjelaskannya di sini mungkin waktu kita nggak begitu akan cukup, karena itu sangat teknikal sekali dengan
untuk menjawab pertanyaan itu. Misalnya ditanya kenapa kamu memilih master ini, atau kenapa kamu memilih universitas itu betul-betul harus kita harus lakukan yang namanya research yang mendalam terhadap master yang kita tuju atau PhD yang kita mau tuju itu dengan universitas yang mau kita tuju. Harus lakukan riset yang lebih mendalam, termasuk dengan mata kuliahnya apa sih yang ada di sana, cocok nggak buat saya nanti, kayak gitu. Karena itu akan menentukan masa depannya kita juga, itu yang saya selalu garis bawahi. Jadi kalau kita pilih yang tepat, pulang kita juga cepat dapat kerja, kan gitu. Kayak gitu. Kalau saya tidak perlu menyombongkan diri, tapi saya waktu masih bulan Mei tahun lalu 2019 itu langsung dikontak untuk bergabung dengan HIFOS International. Jadi sekarang saya di HIFOS untuk proyek renewable energy di Sumba, Pulau Sumba, kayak gitu. Oke, dari Yohanes sudah, kemudian Fauzan. Oke. Nah ini Fauzan juga sama. Kalau Fauzan kalau mau, mungkin nanti aku titip email atau nomor WhatsAppku, bisa di-share karena ini agak teknikal. How have you contributed to solving a challenge and bla bla bla. Itu intinya gini, beasiswa ini juga akan di aplikasi ini, maksud saya dia akan mengakses sejauh mana leadership-nya kita, gitu loh. Jadi misalnya Anda punya pengalaman nggak, misalnya kerja katakanlah di organisasi mahasiswa misalnya, punya pengalaman nggak memecahkan sebuah persoalan misalnya, biar kecil tapi kalau kita meramunya dengan bagus, orang bisa melihat orang ini punya jiwa leadership. Karena beasiswa ini selain development, yang keduanya adalah leadership. Itu kuat, itu yang perlu teman-teman ini. Jadi ada beasiswa, karena beasiswa ini mengharapkan kita pergi investasi ilmu, pulang berkontribusi, gitu. Nah itulah makanya kalau saat mengisi aplikasi, misalnya di bagian terakhir itu kalau tidak salah, setelah pulang kalian mau buat apa, gitu. Jangan pikirkan yang muluk-muluk. Oh saya mau merubah tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. What? Kita nggak bisa. Tetapi kalau misalnya teman-teman bilang, misalnya saya mau mengajari anak-anak di lingkungan saya bahasa Inggris setiap minggu, itu sangat bisa dilakukan. Jadi maksud saya bahwa jangan mengeluarkan sesuatu mimpi yang tinggi tapi tidak bisa kita lakukan. Buat yang sederhana tapi bisa diukur. Nah, kayak gitu. Atau misalnya begini, saya mau aktif menulis blog tentang misalnya isu-isu pembangunan apa saja, atau misalnya bagaimana, misalnya orangnya background-nya guru misalnya, saya ingin memastikan bagaimana cara efektif mengajar anak-anak, saya ingin menulis cara-cara itu di blog pribadi saya dan share ke semua orang, atau di Kompasiana misalnya. Itu hal-hal simple tapi bermanfaat, dan itu akan dilirik oleh beasiswa yang kayak gitu. Kita tidak perlu muluk-muluk bilang nanti saya jadi presiden, saya akan merubah ini segala macam. Itu tidak bisa kayak gitu. Jadi nanti Fauzan kalau mau lebih jauh lagi, nanti japri aja, karena ini kita juga mengingat waktu nanti. Oke. Kemudian dari Gosi. Gosi tidak perlu khawatir dengan yang namanya fresh graduate. Banyak juga yang fresh graduate, mereka juga dapatkan beasiswa itu. Ada teman saya, dia dari NTB, dia baru tamat dan langsung mendapatkan beasiswa AS. Saya ceritakan salah satunya itu, ketika ditanya kenapa kamu melamar beasiswa ini, gitu. Saya bilang, dia bilang gini, Lombok sekarang jadi daerah pariwisata, dan banyak orang turis yang datang ke sana kayak gitu, dan saya ingin anak-anak di lingkungan saya itu mereka juga punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus. Jadi saya melamar beasiswa ini supaya bahasa Inggris saya bisa bagus, saya pulang saya ajari mereka supaya mereka ketika ada tamu-tamu bule atau orang barat ke sini, mereka bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Simple. Dia diterima. Jadi artinya apa? Jangan khawatir dengan
kayak misalnya kampusnya mensyaratkan harus pengalaman. Sejauh pengamatan saya tidak ada secara spesifik misalnya master ini dia memerintahkan harus punya pengalaman A. Ini bukan melamar pekerjaan. Intinya kayak gitu. Dia bukan melamar pekerjaan, tapi dia lebih kepada bagaimana kekuatannya kita, backgroundnya kita itu sesuai nggak dengan master yang akan kita pilih. Misalnya begini, misalnya saya backgroundnya, ini saya kasih contoh case-nya saya S1-nya peternakan, gitu loh. Tapi 14 tahun saya bekerja di dunia development di NGO, saya nggak mungkin ambil peternakan. Untuk current experience-nya saya, tidak mungkin saya ambil peternakan untuk melamar beasiswa ini, gitu. Karena sudah agak sangat jauh. Jadi saya harus mengambil development studies yang relevan dengan background saya saat ini, yang bekerja di NGO kayak gitu. Jadi itulah yang akan membantu kita pada saat kita menjelaskan. Saya pernah ditanya tuh pada saat wawancara, kenapa kamu cross ilmu gitu dari peternakan ke development gitu. Saya bilang NTT, misalnya kan saya orang NTT, saya bilang NTT itu dulu gudang ternak. Sekarang yang ada cuma gudangnya, ternaknya sudah habis. Salah satu masalah utamanya adalah di sini, di knowledge-nya masyarakat dan skill yang mereka punya. Nah itu berarti kita bicaranya bukan bicara ternaknya, tapi kita bicara development issues-nya, gitu loh. Kita harus bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat, bagaimana mereka harus menjadi peternak yang smart. Nah itu isunya isu development, itu bukan isu peternakan. Nah saya ingin ambil sisi lain dari membangun bangsa, membangun daerah saya, dari bagaimana supaya pengetahuan itu mereka dapatkan. Jadi kayak misalnya terjadi perubahan iklim, tidak ada makanan yang cukup, mereka tahu bagaimana menyediakan makanan yang cukup untuk ternak-ternaknya. Jangan sampai mereka tidak tahu, kalau punya sapi banyak, misalnya sapi ribuan penuh di ladang, tapi nggak menyiapkan makanan, mati semua. Kan begitu. Mereka bilang make sense, masuk akal gitu. Dan memang waktu sebelum saya diwawancara, pertama ketika pertanyaan saya ingat waktu diwawancara itu pewawancara pertama yang dari Melbourne University, dia langsung bilang gini, Wilhelmus, saya sudah baca CV-mu, kamu ini punya background banyak sekali di lapangan bla bla bla. Teman-teman mau tahu nggak? Pada saat itu saya yakin 80% saya diterima. Karena saya pernah menjadi manajer di lapangan, sering interview orang, jadi ketika dia meng-highlight itu saya sudah tahu bahwa saya lulus. 80% saya yakin saya lulus, karena biasanya kita ketika ada seseorang yang punya portofolio kayak gitu, itu kita langsung ini. Jadi yang dia minta adalah, dia bukan bertanya saya, tapi dia minta adalah sharing pengalaman saya. Jadi proses wawancara saya itu adalah sharing pengalaman. Saya share pengalaman saya ke mereka, terus kemudian pertanyaan yang saya ingat, pertanyaannya cuma 2. Anda saat ini masih menjadi manajer di Hivos, waktu itu saya di Hivos, Anda saat ini masih menjadi manajer di Hivos, bersedia nggak Anda resign dari pekerjaan sekarang, gitu, kalau misalnya diterima? Saya bilang saya bersedia. Saya bukan bilang saya tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan saya sekarang, tetapi ketika punya kesempatan untuk studi di luar negeri, itu akan menambah pengetahuan, skills, menambah network, dan setelah saya pulang dengan pengalaman itu, automatically itu akan bermanfaat di karir saya dan bermanfaat untuk masyarakat lebih jauh lagi dari apa yang saya lakukan saat ini, kayak gitu. Jadi pertanyaannya cuma seputar kayak gitu, karena ketika mereka minta, kita pingin dong dengar cerita pengalamanmu, itu saya langsung tahu 80% saya lulus. Gitu. Karena apa? Benar-benar saya menguasai background-nya saya tahu bahwa background-nya saya cocok mengambil di situ. Bayangkan kalau misalnya background saya kayak gitu, saya melamarnya lain misalnya saya ambil hukum lah, nggak akan masuk. Jauh banget itu nggak akan masuk kayak gitu. Jadi untuk Gosi nggak usah khawatir, karena pada prinsipnya mau fresh graduate pun yang penting aplikasinya bagus, itu dijamin pasti akan masuk shortlist. Oke, dari Wiras ya. Oke. Kalau studi yang berhubungan dengan pembangunan desa sebaiknya studi. Oke.
Jadi tergantung Wiras mau pilih development studies-nya, international development-nya, atau community development-nya. Kalau misalnya mau fokus community development, ada beberapa universitas juga provide bagus untuk itu. Jadi di Perth, di Curtin kalau tidak salah, tapi di Perth itu punya Master of Community Development. Dia spesifik di situ, Master of Community Development. Kemudian di Flinders University di Adelaide sana dia juga punya master itu. Itu pokoknya kalau mau punya pengalaman yang berhubungan dengan itu. Tapi kalau mau juga yang sedikit praktikal, walaupun misalnya Wiras orang baru di dunia development atau mungkin baru merintis karir di dunia development, tidak apa-apa, ambillah di UC misalnya, yang tempat saya kuliah. Itu sangat-sangat praktikal banget. Itu banyak teman-teman saya juga yang tidak punya background development, tapi mereka kuliah di situ dan mereka mendapatkan pekerjaan yang bagus-bagus. Setelah mereka tamat, ada yang masih lanjut di Australia, mereka langsung diterima kerja di NGO dan lain-lain, seperti itu. Jadi intinya kalau mau tanya universitasnya, nanti Wiras bisa cek lagi list universitas di Australia. Tapi saya sudah cek beberapa yang punya background yang berhubungan dengan development studies atau yang juga berhubungan dengan community development. Jadi ada beberapa universitas. Jadi di Perth itu Curtin kalau tidak salah, kemudian di Melbourne University, Flinders University, kemudian Monash University, University of Canberra, sama Queensland University. Itu mereka punya background untuk yang studi development itu. Tapi kalau mau spesifik misalnya background-nya misalnya pertanian atau peternakan misalnya atau perikanan, maka walaupun itu di kota yang agak ke utara, yang paling bagus itu di James Cook atau Newcastle University atau di Tasmania, di pulau terpisahnya Australia. Ya gitu. Jadi tergantung mau ambil yang mana. Oke. Aisyah. Ya, sebenarnya Aisyah sudah mention tuh. Jadi kalau misalnya kita dari daerah yang luar 4 target area itu, minimal itu yang saya bilang tadi. Jadi kalau kita punya satu background sendiri, kayak misalnya kita punya pengalaman kerja, kita punya pengalaman leadership, itu juga akan sangat-sangat membantu kita untuk mendapatkan kans bisa masuk dalam shortlist beasiswa ini. Jadi pengalaman-pengalaman di sini jangan berpikir harus kerja di lembaga yang besar-besar. No. Di komunitas misalnya di komunitas lingkungan misalnya, teman-teman punya misalnya komunitas bank sampah lah misalnya, contohnya kayak gitu di RT atau kampung teman-teman, itu tidak masalah. Sejauh kita melakukan satu aktivitas yang berkontribusi ke komunitasnya kita, itu akan sangat-sangat menjual banget. Itu juga akan sangat-sangat menjual. Kayak teman saya itu yang saya mention kembali yang dari Lombok itu, mereka buat kelompok anak-anak. Jadi mereka mereka mengumpulkan anak-anak per kelompok per kampung untuk diajarkan bahasa Inggris gitu. Nah itu dia jadikan sebagai poinnya dia untuk melamar beasiswa ini karena dia fresh graduate. Bayangkan dengan itu aja dia dapat dan dia keterima di NU gitu. Saya dulu juga sebenarnya NU juga salah satu target saya untuk ambil yang Master Applied Anthropology and Participatory Development itu. Cuman kalau saya kemudian saya lihat, kalau saya background-nya dengan 14 tahun pengalaman lapangan, kalau saya mau jadi peneliti ya cocoklah di NU. Tapi kalau nggak mau jadi peneliti kemudian hari ya lebih baik saya di UC gitu, kayak gitu. Nah itu kan kita juga harus lihat dengan kebutuhan kita di masa depannya apa. Oke. Fauzan, boleh. Nanti dikirim aja. Nanti aku kirim email dan WhatsApp saya di sini. Teman-teman boleh japri nanti setelah ini bisa. Ya, yang mau review boleh. Yang penting jangan, ini kan sudah bulan Juni. Jadi kalau misalnya mau melamarnya Juni ini, jangan
sudah mendekati batas terakhir baru teman-teman mengajukan atau mengirim ke saya, karena itu akan berdampak ke ketika kita mengirim, teman-teman submit di last minute itu bisa saja hang, karena di sistem itu ketika semua orang mengirim aplikasinya pada tanggal-tanggal tertentu di last minute itu biasanya itu gagal gitu. Nanti misalnya kayak Telkomsel, jadi kalau pas tahun baru kita mau send message-nya, kirimnya dari tahun 2000 misalnya 2020, terkirimnya di 2021 kayak gitu. Jadi kalau bisa, mumpung saya kebetulan ini lagi corona, kita juga belum terlalu banyak aktivitas dengan masyarakat, jadi paling tidak saya masih bisa punya waktu. Kalau mau kirimlah dalam minggu-minggu ini. Dalam minggu-minggu ini biar saya bisa bantu lihat. Oke. Boleh. Di mana lagi nih? Yang Atina Dwi Palukti ini gitu. Mana ya? Oh ya. Yang asal ayat. Bisa kirim ke mana? Saya kita Kak untuk bisa direview. Oh, untuk kirim ke saya. Oh ya, nanti sebentar. Aku langsung type aja di sini ya. Iya, supaya boleh. Jangan lupa. Well, most itu email, kemudian itu nomor WhatsApp saya yang Australia. Jadi nomor itu memang tidak bisa terima telepon, hanya kalau bisa WhatsApp. Tapi kalau mau telepon nomor Indonesia saya ini sebentar. Wait, lupa. Karena saya masih hafal nomor yang Australia. Australia, jadi 081138245581. Ya, itu juga bisa WA, tapi saya jarang buka WA di situ. Lebih banyak di WA Australia, kalau masih banyak teman-teman kan masih tahunya di nomor WA Australia itu. Tapi dua-duanya bisa WA. Silakan kalau mau ini, silakan. Kemudian kita sudah sampai mana, Adit? Ini yang Riri, dia mau bertanya lagi Kak. Yang ada dua pertanyaan. Kita bacain aja Kak. Coba. Oke, ada. Oh ya, Riri. Ya. Ketika tahap interview, apakah yang wawancara adalah perwakilan ASN Indonesia? Riri siap, harus biar jatuh bangun seperti apapun harus bisa berbahasa Inggris. Wawancara semua in English. Jadi biasanya ada tim, satunya orang Indonesia dan satunya orang dari Australia, gitu. Jadi di Indonesia ada tim yang memang sudah dipilih. Misalnya waktu kemarin itu saya dapat wawancara Indonesianya dari UI kalau nggak salah. Orang UI, orang Universitas Indonesia, kemudian Davidnya dari Melbourne, kayak gitu. Dan itu semua dalam bahasa Inggris. Saya bahasa Inggris juga, ingat bahasa itu bukan sesuatu yang mendefinisikan kita pintar atau enggak. Bahasa ya bahasa. Sama kayak misalnya saya pernah tinggal 3 tahun di Jawa Tengah, nggak bisa bahasa Jawa kok. Ya bahasa. Tapi intinya sebisa mungkin confidence aja dengan kemampuan bahasa Inggris yang kita miliki. Walaupun jatuh bangun, ya tabrak aja. Yang penting confidence, intinya poin-poin yang mau kita sampaikan itu betul-betul bisa dipahami oleh pewawancara. Kemudian tips yang lainnya adalah kalau misalnya ada yang lolos wawancara, perhatikan betul pertanyaannya. Kemudian jawabnya jangan terlalu mengambang, harus to the point. Kalau dia tanya sudah makan atau belum, jawabnya ya sudah atau belum. Ya gitu. Jangan jawab saya masih ke pasar, saya ke sini. No. Itu tidak penting. Itu tidak penting kayak gitu.
Untuk tips-tips wawancara boleh. Saya waktu masih di Australia pun saya latih teman-teman wawancara. Jadi yang lolos teman-teman saya yang lolos wawancara, ya saya WhatsApp dengan mereka, telepon, terus latih wawancara. Keringat dingin dia, tapi akhirnya masalahnya dia adalah di public speaking, gitu. Bahasa Inggrisnya keren banget, dia lebih perfect dari saya, gitu. Bahasa Inggrisnya lebih bagus, gitu. Saya malah jauh di bawah dia kalau kita bicara bahasa Inggris. Cuman dia tidak mampu mengendalikan dirinya saat bicara di depan orang. Nah, nervousnya itu loh. Jadi kata yang sederhana bisa lupa, gitu, kayak gitu. Bagaimana kakak mengelola waktu mengerjakan tugas? Wow, ini menarik, Riri. Saya orangnya orang adventures, dan saya ini, Riri, bayangkan sebagai presiden PPIA itu aktivitas kita padat banget. Tapi tidak pernah satupun tugas saya yang telat, tidak pernah. Semua on time, on target. Bahkan saya mengirimnya lebih cepat atau lebih dulu dari teman-teman yang sudah mengerjakan, gitu. Karena gini, prinsip daripada manajemen waktu itu adalah kita harus mampu beradaptasi dengan banyak aktivitas yang kita miliki, gitu. Jadi time management adalah time management, gitu. Kalau bagi saya itu semakin banyak tumpukan pressure, semakin banyak aktivitas yang saya lakukan, disitulah kita akan dilatih bagaimana kita memanage waktunya kita dengan baik atau tidak. Kalau misalnya kita tidak punya banyak aktivitas dan kemudian kita gagal di time management, ada yang salah dari kita, gitu. Ada yang salah dari kita. Saya pernah ikut conference di Sydney, di UNSW. Jadi itu juga melamar ke AAS, dapat dibiayai conference. Bayangkan aku harus nulis 4.000 kata, itu analisis kebijakan pendidikannya Australia, itu nulisnya dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi untuk menyelesaikan tugas itu, yang karena deadline-nya besoknya itu jam 12 siang. Tapi saya harus ke Sydney untuk conference itu. Itu kebetulan waktu itu ya sempat ketemu dengan mantan presidennya Timor Leste, Ramos Horta, waktu conference itu. Nah, artinya di situ yang saya bilang, komitmen dari diri kita itu kalau kita melakukan itu dengan baik, aman. Kalau intinya gini, di Australia itu jadwal itu sudah lengkap. Jadi kita harus buat, saya biasanya kayak misalnya gini, jadwal terakhirnya adalah tanggal 30 Juni misalnya. Misalnya tanggal 5 Juni saya sudah tulis di kalender saya, ini draft tugas tanggal 30 Juni itu. Kemudian 2 minggu sebelum tanggal 30 Juni itu saya sudah tulis itu final draftnya. Artinya apa? Saya punya range 2 minggu untuk melakukan kalau misalnya ada perubahan kecil-kecil kayak gitu. Saya tidak bisa tunggu 1 hari kayak gitu, tidak bisa. Disitulah kita dilatih bagaimana manage itu. Kalau itu kita lakukan dengan baik, mau jalan di mana pun boleh, bisa. Saya ke Sydney itu, karena Sydney Canberra dekat, itu mungkin 12 kali apa? Melbourne 5 kali, ke Adelaide 3 kali, ke Brisbane 2 kali, terus belum sempat hanya ke Perth, Darwin sama Tasmania. Kemarin tuh rencananya kalau bisa ikut wisuda April kemarin, saya sebenarnya wisudanya tanggal 2 April kemarin, itu akan ketiga itu, tapi ternyata karena corona kita nggak bisa kemana-mana gitu. Tetapi saya juga beruntungnya lainnya adalah selama di sana saya ada kesempatan travel sampai ke Malaysia dan Singapura. Itu melalui kegiatan PPIA. Jadi ada Perhimpunan Pelajar Indonesia seluruh dunia, kita ketemunya di Malaysia gitu. Jadi jalan-jalan. Ketika itu semua sudah oke, jangan khawatir, jalan-jalan itu adalah makanan sehari-harinya kita di Australia. Itu pasti teman-teman akan menikmati. Percaya deh kalau itu teman-teman melakukan semuanya dengan baik. Oke. Wow, ini dari J Nama. Saya harus bilang saya tidak terlalu punya banyak informasi tentang international business ya. Tapi untuk Jenama cek aja di universitas-universitasnya. Biasanya banyak sekali yang memilih di Sydney. Coba cek di Sydney University, UNSW, atau
ada satu lagi di Sydney, aku lupa nama kampusnya. Tapi coba cek lagi di sana. Itu biasanya di situ juga bagus juga bisnisnya. Kemudian di Melbourne, karena itu kota-kota bisnis Melbourne, itu juga bagus. Kemudian di Queensland, di Queensland juga maksudnya di Brisbane itu juga ada QUT, ada Queensland, Griffith. Coba cek di sana, mereka juga punya bagus. Karena memang kota-kota industri itu biasanya itu provide master di sana, masternya bagus, biasanya bagus di situ. Kalau di Canberra mungkin di ENU yang bisnis, karena di sana banyak teman-teman dari Cina, mereka di ENU itu full dengan yang berhubungan dengan akuntansi, yang berhubungan dengan bisnis, yang berhubungan itu mereka banyak di sana, dan itu karena bagus itunya kayak gitu. Tapi coba cek lebih dalam lagi di website gitu. Selanjutnya dari Ulfa Ikhwan Yunus ya. Ya, saya kemarin ini ceritanya Ulfa itu mirip ke saya gitu. Walaupun pengalaman saya di developmentnya lebih banyak dari istilahnya basic backgroundnya saya, S1-nya saya. Jadi saya, itu yang saya bilang tadi, saya dari peternakan, kemudian belajarnya, masternya, studinya international development. Nah gitu. Kita juga belajar peternakan di sana, maksudnya bagaimana pengembangan masyarakat pedesaannya. Kita juga belajar itu. Nah, saran saya gini, Ulfa, mendingan karena sekarang dirimu sekarang lagi apa istilahnya, kerja yang dengan isu lingkungan, ambil itu sebagai background, dalam tanda petik ya, kawinkan apa yang menjadi backgroundnya Ulfa dan apa yang sekarang Ulfa lakukan gitu, untuk bisa menjadi satu apa istilahnya, informasi yang kuat untuk mendukung aplikasinya. Misalnya begini, ambil pendidikan dan lingkungan, misalnya mau nyerempet isunya gitu toh, angkat misalnya sekolah alam, misalnya kan gitu toh, misalnya gitu kan, itu kan isunya isu pendidikan tapi ada isu lingkungannya gitu. Atau misalnya kita mengajari anak-anak atau komunitas untuk merubah sampah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, misalnya mendaur ulang sampah misalnya. Itu bukan hanya saja isu lingkungan, tetapi itu juga isu pendidikannya di sana. Jadi pendidikan itu jangan hanya dilihat dari harus ada di sekolah gitu, tetapi ada satu aktivitas yang juga memberikan knowledge, skills kepada orang, itu juga bagian dari education. Jadi itu kita bisa jadikan dia sebagai, misalnya kita melihat bahwa, misalnya Ulfa bisa ambilnya begini, kita melihat bahwa ke permasalahan lingkungan kita, misalnya sampah misalnya terlalu banyak. Nah, kita ingin mengajari masyarakat untuk punya knowledge, skills, bagaimana mereka bisa mengolah sampah ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupannya mereka dan lain-lain. Jadi dua isu di sana sekaligus kita bahwa misalnya ada ibu-ibu atau kelompok spesifik ibu-ibu atau kelompok atau komunitas yang kurang berpendidikan, misalnya kayak gitu, kita libatkan mereka dalam aktivitasnya, kita tingkatkan knowledge dan skills-nya mereka. Itu amat sangat bisa. Ulfa kalau misalnya mau ini, bolehlah diskusi, itu tidak apa-apa. Saya bisa bantu lihat. Kalau ambil S2 2 kali, saya juga rencananya begitu. Enggak, boleh, tidak ada larangan. Adakah pernah nggak lihat ada orang yang punya title S2-nya banyak sekali? Namanya kalau mau belajar itu kan tidak ada yang melarang. Cuman kalau di AAS cuman sekali. Jadi kalau kita misalnya ambil masternya kali ini dapat beasiswanya dari AAS, ya sudah, tahun depan kita tidak bisa lagi dapat beasiswa S2 lagi dari AAS, tidak akan bisa, kecuali melamar beasiswa lain, misalnya LPDP atau beasiswa lain yang provide S2. Atau misalnya sekarang saya S2-nya Australia, misalnya saya pengen ambil master yang lain lah, masih berhubungan dengan
development studies, misalnya spesifik gender issues misalnya, saya ingin belajar di Inggris misalnya. Ya sudah, saya misalnya cari beasiswa dari Inggris. Nah, saya cari beasiswa itu tidak apa-apa, tidak ada yang larang untuk hal yang kayak gitu. Tapi sekali lagi kalau untuk AS cuman chance-nya cuman sekali aja gitu. Bisa dapat lagi, tetapi untuk S3 misalnya kalau mau ambil S3 kayak gitu. Kemudian boleh, ini Septia Rida. Ya, intinya email dan nomor saya ada di atas, silakan boleh berkomunikasi. Oke. Nah, ini menarik, Wiras. Tergantung dari jenis masternya. Masternya ambil apa? Kita kan pilihan di master itu kan ada 3. Yang coursework, ada by research, dan ada dia in between, 2 itu bisa join, bisa setengahnya coursework, satunya setengahnya research. Jadi kita kuliah kemudian kayak misalnya 4 semester, 2 semesternya kuliah, 2 semesternya itu lebih fokus ke tesisnya gitu. Kalau masternya saya, Master of International Development, walaupun dia disiplinnya Development Studies, itu saya punya minor tesis. Saya nulis 15.000 lebih kata tesisnya saya gitu. Jadi karena master ini memang dipersiapkan untuk kami yang punya niat untuk melanjutkan S3 gitu. Jadi minor tesis itu kita sudah dapat 25% syarat itu. Jadi kalau misalnya setelah 2 tahun, kan syarat beasiswa AS itu 2 tahun balik harus mengabdi di Indonesia. Nah, setelah 2 tahun, sekarang 2020, 2021, 2022, saya bisa melamar lagi. Misalnya saya dapat beasiswa PhD misalnya, itu saya sudah bisa cari supervisor saya sendiri gitu. Karena tidak perlu lagi ribet-ribet dengan persyaratan 25% harus ada pernah mengerjakan tesis, karena memang master saya sudah provide itu. Jadi memang masternya sudah ke sana. Nah, ini kembali lagi ke Wiras mau memilih master apa. Nah, yang perlu diingat, ada satu resiko dari kita memilih master by research gitu. Master by research itu pertama kita juga harus pastikan siapa yang akan menjadi supervisornya kita di universitas yang kita tuju gitu. Kemudian kita juga harus memperhatikan resiko-resiko pada saat kita mau mengambil data. Misalnya kita rencana master by research-nya di Indonesia misalnya. Nah, kita juga harus memastikan resiko-resiko itu. Kurang lebih 2 tahun cukup nggak buat kita kayak gitu. Kalau misalnya itu nggak memungkinkan, mendingan carilah master. Kalau mau pingin lanjut S3, carilah master yang ada provide minor tesisnya, pilihan minor tesisnya. Karena kalau minor tesis, kita mengerjakan tesis tetapi tidak separah by research gitu. Saya boleh katakan begitu, tidak separah by research. Karena kayak saya, akhirnya saya menggunakan cuman data kuantitatif analisis gitu. Karena waktu itu rencananya pingin ke Palu dan Lombok gitu. Tapi karena saya masternya coursework, tidak ada provide dana untuk turun lapangan, itu biayanya bayangkanlah dari Canberra ke Indonesia itu PP aja bisa 10 juta. Itu biaya hanya untuk biaya pesawatnya, belum yang lain-lain gitu. Nah, itu jadi itu juga yang harus dipikirkan gitu. Ya, jadi kalau di UC tidak semua masternya by minor thesis, tidak, hanya beberapa gitu. Termasuk punya saya ada minor thesisnya. Oke, ini pertanyaan yang sering saya dapatkan. Apakah kita translate apapun dokumennya? Apakah kita upload yang bahasa Indonesia atau yang sudah translate? Gini, kalau misalnya belum ada translate-nya, upload aja yang bahasa Indonesia gitu. Nanti translate-nya menyusul. Nanti pada saat misalnya kita diterima, itu kita akan mendapatkan notifikasi untuk mengirimkan yang versi translate-nya. Jadi itu tidak usah pikiran dengan itu, karena ingat,
kita mau translate apapun itu harus melalui kayak kalau kalau dokumen resmi kayak gitu harus melalui apa istilahnya SWON istilahnya itu. Dia ke yang kalau orang yang punya kuasa khusus yang bisa mentranslate dokumen-dokumennya kita ya kayak gitu. Nah, jadi untuk sementara yang belum ditranslate nggak apa-apa gitu. Bahasa Indonesia semua nggak apa-apa. Kalau sudah ada yang bahasa Inggris itu lebih bagus gitu. Kayak gitu. Tapi kalau yang apa istilahnya akte kelahiran sekarang itu kan bisa bilingual. Itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu. Punya saya akhirnya saya minta yang bilingual. Saya ke dinas kependudukan urus ulang. Jadi supaya tidak translate lagi yang lama, tapi sudah dapatkan yang versi 1 itu yang sudah ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya kayak gitu. Ya, jadi itu untuk Suci ya. Jadi kalau sudah ada translate-nya bagus, kalau belum yang Indonesia aja nggak apa-apa. Nanti akan ada sesi di mana kita akan diminta untuk mengirimkan yang ditranslate gitu. Atina terima kasih sudah kirim ya. Oke, nanti saya lihat ya. Setelah lulus, apakah ada kesempatan punya pengalaman kerja di Australia sebelum pulang? Ini maksudnya pengalaman kerja apa? Kalau misalnya sambil kuliah sambil kerja di Australia terlalu banyak. Banyak teman-teman yang sambil kuliah sambil cari rezeki. Gitu. Intinya memanfaatkan kesempatan dalam setiap kesempatan. Gitu. Jadi kayak saya waktu saya jalan-jalan ke Adelaide, liburan. Tujuan saya liburan. Tetapi karena kebetulan saya bisa drive, terus SIM saya juga sudah ditranslate. Terus teman-teman pada tanya saya, kamu mau ikut cherry picking nggak gitu? Petik buah cherry. Boleh. Kamu bisa bawa mobil, bisa punya SIM, ini saya ada bawa. Oke. Ya sudah, kamu yang drive, kita jadi tiap pagi kami ke sana petik buah cherry. Bayangin aja waktu itu 1 minggu lebih ya, itu maksudnya saya dapat hampir $2,000 gitu loh. $2,000 itu 20 juta. jadi ibaratnya dalam seminggu, dalam hampir 2 minggu dapat yang kerja casual kayak gitu, yang pengalaman kayak gitu. Jadi ada juga banyak teman-teman yang juga kayak misalnya jadi bersih-bersih di hotel atau kerja di resto, kerja di banyak tempat gitu. Dan itu bayarannya mahal-mahal. Di Canberra lebih mahal lagi bayarannya. Gitu. Kalau misalnya ada yang Mas Adit nih kayaknya jago main gitar nih, gitarnya ada di belakang sana. Gitu. Kalau misalnya punya profesi tersendiri, misalnya bisa main gitar, keyboard dan lain-lain, itu melamar aja di yang sekolah-sekolah musiknya di sana. Apalagi bawa sertifikatnya dari Indonesia, bawa sertifikatnya. Ada kalau misalnya ada yang kerja jadi chef atau apalah gitu, bawa sertifikatnya dari Indonesia yang sudah ditranslate, bawa ke sana. Itu teman-teman akan dapat kesempatan kerja yang bagus dan itu dapat dolar banyak gitu kalau mau ini. Nah, karena kita students itu di sana sesuai dengan visa itu setiap minggu kita tidak boleh bekerja lebih dari 20 jam. Itu kita tidak boleh bekerja lebih dari 20 jam. Kemudian yang penerima beasiswa AAS itu ibaratnya saat kita submit tugas terakhir, maka bersiap-siaplah untuk dipulangkan. Gitu. Tidak ada lagi kesempatan untuk kita berleha-leha di Australia. Jadi kita tidak akan mungkin punya pengalaman misalnya cari kerja dulu lah di Australia, tidak akan bisa. Karena aturannya kita setelah submit tugas dan lain-lain kita harus pulang. Walaupun misalnya visa kita kayak saya kemarin visanya kan sebenarnya berakhir di akhir Januari, tapi kan tidak bisa. Kuliah saya selesai 26 November, 1 minggu kemudian batasnya 25 Desember itu sudah harus di Indonesia kayak gitu. Makanya saya putuskan ya sudah 13 Desember saya balik ke Indonesia gitu kayak gitu. Jadi kita tidak akan bisa tertahan sampai Januari, kecuali teman-teman yang melamar beasiswa LPDP. Itu mereka
itu mereka punya visa kalau nggak salah 5 atau 6 bulan after kuliah gitu. Jadi mereka masih bisa stay berlama-lama di Indonesia di Australia sambil kerja, cari dolar dan pengalaman yang lain kayak gitu. Ya seperti itu. Jadi memang kita tidak punya chance untuk cari kerja di sana, kecuali beasiswa sendiri atau bayar pakai biaya pribadi. Itu teman-teman bolehlah mau berapa lama di Australia selagi memenuhi syarat tinggal di Australia, itu tidak masalah. Ini untuk dari Suci ya. Ya ini kembali ke Suci sendiri. Suci mau kembali lagi. Jadi kita mengambil beasiswa ini sesuai dengan kebutuhannya kita. Jadi kalau misalnya kalau boleh tahu Suci S1-nya apa? Misalnya S1-nya HI misalnya, hubungan internasional misalnya. Tapi kerjaannya di lain, dan sekarang mau ambil master HI kembali, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Itu kembali lagi ke kita. Jadi sebenarnya bukan juga dipengaruhi oleh karena pengalaman sekarang berbeda dengan background S1, bukan juga itu juga, tapi yang menjadi catatan di situ adalah pastikan informasi yang akan kita provide itu betul-betul membackup apa yang menurut kita menjadi kekuatan utamanya kita, kayak gitu. Jadi jangan sampai kita pingin linear tapi ternyata backup informasinya kurang misalnya gitu. Kalau saya pribadi, saya akan memilih walaupun nggak linear, saya menggunakan pengalaman saya yang sekarang, tetapi informasinya kuat gitu loh. Atau saya menguasainya misalnya, gitu. Kayak gitu. Kayak misalnya begini, ada teman saya, dia tamatannya kimia, dia guru, pengalamannya menjadi guru kan begitu. Saya pernah bantu aplikasinya sampai lolos wawancara, tapi nggak mampu mempertahankan argumentasi wawancaranya karena gugup, blank pada saat ditanya, dia bingung mau jawabnya seperti apa. Padahal saya sudah ajari dia tips, trik wawancara dan sebagainya. Tapi itu waktu dia WA saya, dia bilang, maaf Kak, ganggu lagi kuliah nggak? Waduh, saya tadi nggak bisa jawab apa-apa. Saya bilang, ya sudahlah, nggak apa-apa, pasrah aja. Itu pasti kalau kamu sudah bilang gitu pasti nggak akan keterima. Jadi persiapkan untuk yang lain. Sekarang dia melamar lagi, baru 2 minggu yang lalu saya masih review aplikasinya, dia melamar lagi untuk ini, dia buat lagi aplikasi yang lebih lain lagi seperti itu. Jadi ya kembali lagi ke Suci, tinggal mau memilih yang mana yang kira-kira akan menjadi rencana Suci ke depannya seperti apa. Oke, sekarang dari Mark. Nah, pertanyaannya untuk nomor 1, kalau sudah dapat LOA, ini ajukan sendiri atau seperti apa? Gini, kalau mau melamar AS itu, saya mau bilang itu bisa saja berguna dan bisa saja tidak, gitu. Karena ada pengalaman teman saya, dia sudah mendapatkan itu juga, gitu. Tetapi kan kembali lagi ke IELTS yang dicapai. Misalnya universitas yang dituju, katakanlah begini, Melbourne, dia minta overall band score-nya 7 misalnya. Kita cuma lulus dengan 6,5. Kita tidak akan, walaupun dia sudah kirim kita LOE, kita nggak akan bisa ke sana. Gitu. Kita nggak akan bisa. Gitu. Karena mereka sangat strict dengan yang kayak gitu. Ada juga yang mujur-mujur banget. Termasuk saya ini termasuk orang yang mujur, gitu loh. Saya ini termasuk orang yang mujur. Overall band score-nya saya memenuhi syarat universitas, gitu. Tapi ada satu yang kurang di writing waktu itu. Nah, saya mendapatkan pengecualian, gitu, kayak gitu. Saya mendapatkan pengecualian. Mereka bilang, oh it's fine. Itu datang aja, itu masalah writing itu bisa, overall-nya sudah lewat. Nah, itu beruntungnya saya. Jadi di angkatannya saya itu orang pertama yang mendapatkan surat resmi dari universitas ya saya. Jadi teman-teman pada tes ulang semua, saya nggak perlu tes lagi karena
band score saya sudah memenuhi syarat minimal universitas dan mereka tidak persoalkan yang writing yang jujur aja saya waktu itu writingnya cuma dapat 5,5 gitu. Karena waktu tes di task 2 saya hampir nggak bisa nulis conclusion, dan itu masalah besar gitu. Waktu habis, saya bilang ini saya sudah prediksi writing pasti hanya sekitar, karena task 2 itu kalau kita misalnya nggak bisa maksimal, itu potongan nilainya lebih tinggi gitu, potongan poinnya lebih tinggi. Jadi biar task 1-nya katakanlah misalnya task 1-nya bagus, task 2-nya tidak maksimal, nilainya akan turun. Saya sudah prediksi nilai saya pasti 5,5 gitu. Padahal saya target ya sudahlah writing minimal 6 deh gitu. Kayak gitu. Karena memang untuk mau menulis yang akademik itu kan ini, tapi ya syukurlah setelah di Australia berproses di sana, kemudian kita coba mengikuti masa di mana kayak masa kita IAP namanya di sana, terus saya mendapatkan dari nilai-nilai tugas writing dan presentasinya high distinction semua, saya langsung bilang wah ternyata bisa juga kita. Nah kayak gitu, tidak ada persoalan gitu. Oke, kemudian saat menghadapi interview apakah persiapannya yang pastikan kuasai kembali aplikasinya gitu. Ya, jangan membicarakan hal-hal di luar dari aplikasi. Karena biasanya mereka akan reverse kembali dengan aplikasi yang kita kirim. Jadi pastikan itu. Kemudian minimal harus mengupdate beberapa up-to-date information yang ada di belahan dunia ini lah. Karena ada biasanya ada pertanyaan-pertanyaan sisipan yang kita tidak sangka-sangka itu akan ditanyakan. Misalnya mereka tanya, menurut kamu apa pandanganmu terhadap misalnya lockdown yang dilakukan di beberapa negara selama pandemi Corona 19 ini? Itu kan pertanyaan yang tidak ada di aplikasi itu. Nah, tapi bisa saja mereka akan tanyakan hal-hal yang sifatnya general, tapi tidak banyak, tapi pasti akan ada kayak gitu. Jadi lebih banyak sih menurut saya sih persiapannya pahami betul aplikasinya, maunya aplikasinya kita itu seperti apa, karena itulah yang akan kita share kembali saat ditanyakan. Kemudian yang pastinya kan mereka juga akan melihat juga dengan background CV-nya kita. Jadi mereka juga akan tanya-tanya sedikit dari CV-nya kita. Misalnya siapa tadi namanya? Mark. Misalnya Mark, misalnya kerjaannya di katakanlah di pertambangan lah misalnya kayak gitu. Mereka akan tanya-tanya hal-hal di sana. Dan hati-hati memberikan jawaban yang agak bertentangan dengan polisi-polisi yang ada di Australia, aturan-aturan kebijakan yang ada di Australia. Kayak gitu. Misalnya ada flora fauna yang dipelihara atau itu masuk dalam warisan yang harus kita jaga misalnya kayak gitu. Jangan coba-coba memberikan pernyataan yang bertolak belakang dengan hal-hal seperti itu. Nah, misalnya kita kerja di perkebunan, pertanian, peternakan misalnya, jangan coba-coba kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang atau memberikan jawaban-jawaban yang mengganggu pikiran mereka bahwa kita ini tidak misalnya tidak care dengan flora fauna, tidak care dengan lingkungan, tidak care. Nah, jangan coba-coba jawab yang kayak gitu. Nah, kemudian apakah AS memberikan kuota untuk masing-masing program dan universitas? Tidak ada kuota. Jadi kalau maksudnya adalah misalnya begini, kalau maksud pertanyaan Mark adalah misalnya community development studies di Curtin University, apakah ada kuotanya? Kalau itu pertanyaan, tidak ada kuota. Semakin banyak orang yang mengambil jurusan itu, mereka welcome, tidak ada masalah. Gitu. Jadi tidak ada batasan bilang, public relation-nya untuk Unimap cuma 10 orang Indonesia ya, tidak ada seperti itu. Itu sangat terbuka, jumlahnya itu sangat terbuka, kayak gitu. Oke, itu dari Mark. Kemudian Siti Jualia.
Di mana? Bawahnya Mark ini. Oh, Suci. City. City. Oh, di saya nggak ada ya? Oh, nggak Coba ada. dibacain. Oke. Mohon izin bertanya, Kak, saya Siti. Kalau mengenai berkas yang ditranslate itu apakah grammar berpengaruh pada penilaian, Kak? Yang pasti itu yang saya bilang tadi itu penerjemah tersumpah. Bahasa Indonesianya penerjemah tersumpah. Itu dari tadi saya ingat bahasa Indonesianya. Jadi sebaiknya minta orang yang memiliki itu. Biasanya mereka per lembar itu sekitar 100-150. Berarti nggak diterjemahin secara pribadi kayak diterjemahin. Harus yang legal. Harus yang legal. Kenapa? Karena itu untuk betul-betul memastikan itu tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah-salah, typo misalnya dan lain-lain. Karena dan biasanya itu kan sudah secara internasional itu standarnya itu harus ada yang diterjemapkan oleh orang yang kayak kita mengurus akta tanah lah kayak gitu. Jadi harus kuasa dari PPA apa namanya itu lupa yang kayak gitu. Oke, langsung ke pertanyaan yang Tio ya. Ya, Tio. Untuk pembekalan bahasa Inggris sebelum berangkat 7 bulan ya, Kak? Oh, Tio. Jadi itu tergantung dari nilai IELTS-nya Tio saat diterima sebagai awardee. Jadi katakanlah gini. Biasanya kan ada yang hanya week saja. Misalnya 7 week misalnya gitu, atau 2-3 week per minggu saja gitu, atau ada yang 3 bulan, 4,5 bulan, 6 bulan, 9 bulan. 9 bulan itu untuk yang itu maksimal sudah itu maksimal yang 9 bulan. Nah itu biasa ditentukan oleh nilai IELTS gitu. Jadi kalau misalnya begini, dia nilai IELTS-nya 6,5 katakanlah gitu overall, dan tidak ada di bawah 5, semua 6 ke atas misalnya kayak gitu rata-ratanya. Maka mereka biasanya yang kayak gitu biasanya cuma 1-2 minggu persiapan langsung berangkat gitu. Karena yang penting dia sudah memenuhi minimum standar dari universitasnya. Tapi kalau misalnya dia 6,5, dia ambil jurusan yang dia minta minimal 7 dengan semua pen skornya itu minimal 7, maka dia akan mengalami proses yang namanya pre-departure training itu, PDT itu, yang bisa saja 3 bulan untuk digenjot lagi kemampuannya dalam hal IELTS dan kehidupan kampus, supaya dia bisa mendapatkan peluang, bisa mendapatkan overall 7 dan minimal semua 7 misalnya kayak gitu. Nah itu jadi sekali lagi itu kembali berapa nilai IELTS-nya yang kita miliki kayak gitu. Oke, sepertinya udah nggak ada pertanyaan lagi, Kak. Mungkin Kak Mus bisa kasih closing ya buat teman-teman. Oke, baik. Dari sekali lagi teman-teman semua, Mas Adit, saya juga menyampaikan terima kasih bisa sharing-sharing dengan teman-teman semua di sini. Sebelum saya kasih closing, jangan lupa kalau misalnya teman-teman lolos, kalau ingin tahu kondisi di Australia seperti apa, kehidupan teman-teman yang sudah di Australia seperti apa, kontaklah teman-teman PPIA, Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia yang ada di Australia. Nah, baik yang di level pusatnya maupun yang di level tiap states, ada 8 states, ataupun di level universitasnya. Saya kebetulan sangat aktif di PPIA selama 2 tahun di Canberra, jadi baik di universitas pengurus, di ACT, di ibu kota saya presidennya, kemudian di level pusatnya saya salah satu wakil presidennya untuk strategic affairs-nya. Jadi kita biasanya sering menerima input-input dari teman-teman yang mau studi ke Australia, termasuk akomodasi dan lain-lain. Nah itu ini. Nah saya mau bilang ke teman-teman gini, gunakanlah setiap kesempatan untuk mengejar cita-cita kita, tapi jangan juga pernah berhenti untuk mengejar kalau misalnya kita belum beruntung untuk tahap pertama yang kita lalui. Gitu. Pakai itu untuk pelajari kira-kira apa sih yang menjadi
hal penting di sana yang perlu saya improve gitu, yang perlu saya tingkatkan untuk bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh beasiswa itu gitu. Jadi itu hal yang paling penting di sana. Kemudian perbanyaklah mendiskusikan hal-hal ini dengan orang-orang yang pernah mendapatkan beasiswa itu, atau mungkin diskusikanlah dengan teman-teman sekitar gitu, untuk bagaimana bisa mendapatkan feedback, bagaimana bisa mendapatkan advice, menyiapkan segala sesuatu dengan baik untuk ini melamar sebuah beasiswa. Kemudian berikutnya, untuk teman-teman yang mau melamar yang AS sekarang misalnya gitu, pastikan cek satu persatu persyaratan, pastikan itu harus ada lengkap. Kemudian pengisian aplikasinya juga betul-betul pastikan harus punya argumen yang cukup kuat untuk bisa bersaing dengan banyak orang. Zaman kami itu 3.000-an yang melamar, yang terima cuma 250. Jadi sudah bisa dibayangkan kan, di cut sampai cuma 250 itu. Jadi kalau kita berhasil itu ya harus berbangga pada diri sendiri untuk sebuah proses yang sudah kita lalui. Nah, itu, dan yang terakhir dari saya sekali lagi terima kasih untuk teman-teman dari Studenisia. Ini menurut saya ini forum yang sangat bagus sekali. Ini bisa memberikan kesempatan buat teman-teman yang baru atau mungkin sudah pernah mencoba untuk melamar beasiswa, termasuk kalau sesi saya kebetulan Australia Awards, jadi itu sudah sangat membantu sekali untuk teman-teman bisa mendapatkan informasi ini. Menurut saya ini forum yang sangat bagus sekali, karena kami di NTT kita punya namanya berburu beasiswa ala FUN. Jadi ala FUN itu forum akademia NTT. So kita semua yang orang akademia NTT Nusa Tenggara Timur, kita buat satu forum namanya berburu beasiswa ala FUN. Setiap Sabtu kita punya kelas. Jadi kita sharing dengan semua, termasuk saya waktu masih di Australia sharing dengan berburu beasiswa ala FUN yang ada di Kabupaten Rotendao, daerah di mana saya berasal gitu. Jadi kita sharing juga dengan teman-teman SMA yang kuliah untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan beasiswa itu dengan baik. Dan semoga semua bisa mendapatkan beasiswanya. Good luck untuk semuanya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang. Kalau misalnya ada yang mau tanya lebih jauh, silakan boleh kontak saya lewat email atau nomor yang ada di situ, atau bisa juga langsung, kalau misalnya nggak sempat ini, bisa juga cek di Instagram saya. Saya kebetulan juga agak aktif di Instagram, jadi carilah Instagram saya di situ ya, Moes81 atau Wilhelmus Poek, itu akan muncul Instagram, di situ bisa dilihat ya. Mungkin itu saja, dan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Selamat malam. Oke, terima kasih Kak Mus ya. Buat teman-teman juga yang pengen tahu, mungkin kontaknya Kak Mus tadi udah ditulis, dan email dan nomor WA ya. Kemudian kalau untuk Instagram juga di IG kita itu, di postingan kita pas promosi juga kita tag ya Kak Mus ya. Itu juga bisa dicari di situ. Oke, mungkin terima kasih Kak Mus atas materinya yang sangat luar biasa. Semoga bisa menambah motivasi teman-teman untuk berjuang lebih keras lagi gitu kayak. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah bergabung. Semoga bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya. Mungkin kita cukupkan sesi sharing kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah bergabung. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Oke, malam. Ya.